Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Marita Manani dengan NIM 220322601249 dari offering P17, di mana di sini saya akan menjelaskan mata kuliah fisika material mengenai bab 4, yaitu ketidaksempurnaan dalam benda padat dan sel lain. Nah, di mana ini ada beberapa ya poin-poinnya yang akan kita jelaskan secara singkat. Yang pertama, cacat titik. Nah, cacat titik itu apa sih? Cacat titik adalah cacat yang berkaitan dengan satu atau dua posisi atom. Nah, ini itu termasuk di kekosongan atau lokasi kisi yang kosong. Dan interstisial diri, yaitu atom induk yang akan menempati lokasi interstisial. Nah, cacat titik ini tuh ada cacat titik yang paling sederhana, yaitu vakan kis. Ya, atau lokasi kisi yang kosong. Nah, biasanya ini akan ditempati oleh atom yang hilang, di mana dalam vakan kis ini atau cacat titik ini, NV untuk jumlah material tertentu dan akan meningkatkan seiring dengan suhu itu dirumuskan dengan NV sama dengan NEXP kurung buka min QV per KT kurung tutup. Nah, di mana R itu untuk jumlah total situs atom, QV itu energi yang dibutuhkan untuk pembentukan kekosongan, T itu suhu absolut dalam Kelvin, K itu tuh tetap ya konstan ya nilainya, yaitu 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per atom Kelvin atau 8,62 kali 10 pangkat min 5 elektron volt per atom Kelvin. Nah, yang kedua itu self interstitial. Nah, self interstitial ini adalah atom dari kristal yang terdesak ke dalam situs interstisial. Ruang hampanya itu kecil yang dalam keadaan normal tuh akan tidak terisi. Nah, di mana contohnya seperti logam. Nah, interstisial diri itu menimbulkan distorsi yang relatif besar dalam kisi di sekitarnya karena atom tersebut jauh akan lebih besar daripada posisi interstisial tempatnya berada. Nah, ini akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan pembentukan cacat ini tidak terlalu mungkin terjadi dan terdapat dalam konsentrasi yang sangat kecil. Secara signifikan itu akan lebih rendah daripada kekosongan. Nah, yang selanjutnya ini adalah impurities in solid. Nah, apa sih impurities in solid? Nah, impurities in solid itu dalam solusi padatnya itu adalah larutan padat yang terbentuk ketika atom-atom pengotor itu akan ditambahkan ke suatu padatan. Nah, dalam hal ini tuh struktur kristal asli itu akan dipertahankan dan tidak ada fase baru yang terbentuk. Nah, untuk larutan padat substitusional itu atom-atom pengotor menggantikan atom-atom induknya. Nah, cacat titik pengotoran ini ditemukan dalam larutan padat. Nah, ada dua jenis cacat titik pengotoran substitusional dan interstisial yang ditemukan dalam larutan padatan. Nah, ada dua, apa sih itu? Yang pertama, larutan padat interstisial itu akan terbentuk untuk atom-atom pengotor yang relatif kecil yang menempati situs interstisial di dalam atom-atom inang. Yang kedua itu larutan padat substitusional itu di mana kelarutannya itu akan berarti hanya mungkin terjadi bila diameter atom dan keelektronegatifan untuk kedua jenis atom itu serupa. Nah, bila kedua unsur itu memiliki struktur kristal yang sama dan bila atom pengotor memiliki valensi sama atau lebih rendah dari bahan induknya. Nah, selanjutnya ada fitur atom, zat terlarut dan pelarut menentukan tingkat kelarutan zat pelarut dalam zat pelarut. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu ada faktor ukuran
atom, ada struktur kristal, ada elektronegativitas, ada valensi juga. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu spesifikasi komposisi. Nah, spesifikasi komposisi ini tuh terdapat dua cara ya menentukan komposisi, yaitu persen berat atau massa dan persen atom. Nah, untuk yang ini, yang pertama paduan, di mana mengandung dua atom hipotetis yang dilambangkan dengan 1 dan 2 konsentrasi 1 dalam Wt persen C1 itu tuh akan didefinisikan sebagai komposisi persen berat. Dapat dilihat untuk rumusnya ini, dan di mana M1 dan M2 itu apa? Itu berat atau massa unsur 1 dan 2 konsentrasi 2 yang dihitung dengan cara yang sama. Nah, mol dalam beberapa massa tertentu dari unsur hipotetis 1 N besar M kecil 1 itu akan dirumuskan dan dihitung dari rumus ini yang bisa dilihat di PPT ya teman-teman. Selanjutnya ada konsentrasi dalam hal persen atom unsur 1 dalam paduan yang mengandung atom unsur 1 dan unsur 2, di mana C1 itu akan dirumuskan C1 aksen ya, ini kalau untuk konsentrasi dalam hal persen atom unsur 1 dalam paduan yang mengandung atom unsur 1 dan unsur 2 ini dilambangkan dengan C1 aksen. Nah, sehingga konversi komposisinya kita kumpulkan ya, itu kita jadikan satu menjadi rumus yang dapat dilihat di PPT ini ya. Next, untuk selanjutnya, karena kita hanya mempertimbangkan dua elemen, perhitungan yang melibatkan persamaan sebelumnya itu akan disederhanakan. Nah, disederhanakan menjadi ini. C1 plus C2 sama dengan 100. C1 aksen ditambah C2 aksen sama dengan 100. Nah, di mana konversi konsentrasi dari persen berat massa satu komponen per satuan volume material itu yaitu dari satuan Wt persen ke kilogram per meter kubik. Nah, di mana konsentrasi ini itu akan dilambangkan menggunakan bilangan prima ganda, yaitu C double aksen 1 dan C double aksen 2. Nah, persamaannya dapat dilihat di sini ya teman-teman di PPT. Nah, sehingga itu kepadatan paduan dan berat atom dengan rho AV dan AAV masing-masing itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, next untuk selanjutnya yaitu ketidaksempurnaan dalam sel lain-lain. Nah, yang pertama itu ada dislokasi ya, itu cacat linear. Nah, di mana dislokasi cacat linear itu adalah cacat kristal satu dimensi yang terdiri dari dua jenis murni di tepi dan sekrupnya. Nah, ada beberapa macam dislokasi atau cacat linear. Itu yang pertama, dislokasi tepi ya, atau disebut juga distorsi kisi sepanjang ujung setengah bidang atom tambahan. Nah, di mana ini bagian tambahan dari bidang atom atau setengah bidang yang ujungnya berakhir di dalam kristal. Yang kedua ada garis dislokasi. Nah, di mana ini adalah cacat linear yang berpusat pada garis yang ditentukan di sepanjang ujung setengah bidang atom tambahan. Terus yang ketiga ada dislokasi sekrup, yaitu bidang miring helix. Nah, di mana ini akan terbentuk oleh tegangan geser yang diterapkan untuk menghasilkan distorsi. Dan yang terakhir adalah dislokasi campuran, yang dimana sebagian besar dislokasi yang ditemukan pada bahan kristal itu akan mungkin atau bukan tepi murni atau skrup murni, tetapi menunjukkan komponen dari kedua jenis tersebut. Nah, di mana
Besarnya dan arah distorsi kisi itu yang terkait dengan dislokasi itu dinyatakan dalam bentuk vektor Burger atau B kecil ya, dapat dirumuskan itu ya. Nah, di mana orientasi relatif vektor Burger dan garis dislokasi ini tuh ada 3. Yang pertama, tegak lurus untuk yang di tepi. Yang kedua, sejajar untuk skrup. Dan yang ketiga, tidak tegak lurus dan atau sejajar untuk campuran. Next, yang selanjutnya adalah cacat antarmuka. Nah, cacat antarmuka ini adalah apa sih? Yaitu cacat antarmuka adalah batas yang memiliki 2 dimensi dan biasanya merupakan daerah terpisah dari material memiliki struktur kristal atau orientasi kristalografi yang berbeda. Nah, ada berapa sih ketidaksempurnaan ini tuh? Nah, meliputi yang pertama permukaan luar, di mana struktur kristalnya itu akan berakhir. Atom-atom permukaan itu tidak akan terikat lagi pada jumlah maksimum tetangga terdekat, sehingga karena itu tuh berada dalam keadaan energi yang lebih tinggi daripada atom-atom pada posisi interior. Yang kedua itu ada batas butir. Nah, batas butir ini apa sih? Untuk batas butir itu sebagai batas memisahkan antara 2 butir kecil atau kristal yang memiliki orientasi kristalografi yang berbeda dalam bahan polikristalin. Nah, yang ketiga itu ada batas fase. Nah, batas fase ini tuh di mana terdapat fase yang berbeda pada setiap sisi batas. Nah, di mana masing-masing fase penyusun itu akan memiliki karakteristik fisik atau kimianya sendiri yang khas. Yang keempat itu apa? Batas kembar. Nah, di mana batas kembar ini apa? Jenis batas butir khusus yang memiliki simetri kisi cermin tertentu, yaitu atom-atom pada satu sisi batas terletak pada posisi bayangan cermin dari atom-atom pada sisi lainnya. Dan yang terakhir yaitu cacat antarmuka lain-lain. Nah, di mana kesalahan penumpukan dan dinding domain ferromagnetik itu akan ditemukan pada logam FCC. Nah, terjadi ketika apa? Ketika gangguan pada ABC, titik-titik. Nah, itu urutan penumpukan bidang-bidang yang rapat. Next, untuk selanjutnya yaitu cacat besar atau volume. Nah, ini itu dapat meliputi pori-pori, retakan, inklusi asing, dan fase lainnya. Nah, di mana itu akan muncul selama tahap pemrosesan dan fabrikasi. Selanjutnya ada getaran atom. Nah, di mana getaran atom ini tuh juga sebagai ketidaksempurnaan atau cacat. Nah, selanjutnya itu ada teknik mikroskopis. Nah, teknik mikroskopis ini tuh dari struktur mikro suatu material itu terdiri dari cacat dan elemen struktural yang berdimensi mikroskopis. Nah, di mana mikroskopis itu adalah pengamatan struktur mikro menggunakan beberapa jenis mikro. Nah, apa sih beberapa jenis mikroskopnya itu? Yang pertama tuh ada mikroskop optik dan mikroskop elektron, di mana mikroskop optik itu tuh mampu melakukan perbesaran yang jauh lebih tinggi daripada mikroskopik optik. Nah, batas atas perbesarannya yang dimungkinkan dengan mikroskop optik itu sekitar 2000 kali. Nah, yang kedua itu mikroskop elektron. Nah, di mana itu mampu melakukan perbesaran yang jauh lebih tinggi daripada mikroskop optik. Nah, di mana ada 2 mikroskop elektron, ada mikroskop elektron transmisi, yaitu TEM, dan mikroskop elektron pemindaian atau SEM, di mana yang TEM itu tuh akan dibentuk oleh sinar elektron yang melewati spesimen, dan SEM itu akan menggunakan sinar elektron yang memindai raster permukaan spesimen. Nah, yang terakhir adalah penentuan ukuran butir. Nah, di mana ukuran butir itu dapat diperkirakan dengan metode intercept. Nah, di mana metode intercept ini itu digunakan untuk mengukur ukuran butiran, di mana serangkaian segmen garis lurus
yang semuanya memiliki panjangnya itu yang sama dan digambar pada foto mikrograf. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.